Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bahas kejagungan kurva, khususnya kurva fungsi trigonometri. Kita masuk pada materi kejagungan kurva ini. Misalnya kita buat grafik fungsi fx sama dengan sin x untuk intervalnya antara 0 sampai 2pi. Dari gambar ini bisa kita lihat kurvanya ada yang cekung, ada yang cekung ke atas, ada yang cekung ke bawah, atau bisa dikatakan terbuka ke bawah ini ya, ke bawah, yang ini terbuka ke atas, sehingga untuk memudahkan pemahaman bahwa cekung ke bawah itu sama dengan terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas ini berarti namanya cekung ke atas. Nah, dari kurva yang sudah ada ini bisa kita cari sebetulnya intervalnya kapan kurva ini cekung ke bawah, yaitu bisa kita lihat dari antara 0 sampai pi. Kemudian cekung ke atasnya antara pi sampai 2pi. Hingga kalau kita tulis interval cekung ke bawahnya ini adalah antara 0 dan pi. Jadi kalau gambarnya sudah ada bisa kita sebutkan intervalnya ya. Berikutnya yang cekung ke atasnya berarti antara pi sampai 2pi. Nah, sekarang bagaimana kalau gambarnya tidak ada? Nah, berarti nanti kita gunakan cara lain, yaitu turunan kedua suatu fungsi. Berarti ini penggunaan turunan kedua dalam kejagungan kurva. Kaidahnya nanti bagaimana? Kaidahnya adalah interval cekung ke bawah jika turunan keduanya kurang dari 0 atau maknanya negatif nanti ya. Kalau interval cekung ke atas, nanti dicari turunan keduanya. Nah, nanti yang intervalnya positif itu menjadi interval cekung ke atas. Nah, gimana kalau diterapkan dalam soal? Contohnya adalah ini, contoh 1. Tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan sin x 60 cekung ke atas untuk interval yang diberikan, yaitu antara 0 sampai 360. Jawabannya, nah cekung ke atas tadi syaratnya apa? Turunan kedua positif atau lebih dari 0, maka fungsinya kita cari turunan keduanya. Turunannya sin adalah sudah kita bahas ini, yaitu cos ya. Jadi turunan pertama. Kalau diturunkan lagi namanya turunan kedua, makanya menjadi min sin x 60. Nah, berikutnya berarti ini kita kenakan syarat. Itu syaratnya apa? Kalau intervalnya yang diminta cekung ke atas berarti lebih dari 0. Nah, nanti yang dicarikan X-nya ini, karena ini ada negatif dikalikan dengan negatif saja, atau dibagi dengan negatif juga sama saja. Dikalikan negatif 1, berarti menjadi plus ya. Hati-hati, ini akan berubah. Makanya jadi sin X 60 tandanya menjadi kurang dari 0. Artinya apa? Kurang dari 0 adalah bertanda negatif. Jadi nanti pada garis bilangannya, nanti kita yang bertanda negatif adalah interval yang diminta dalam soal ini. Terusnya kita cari batasnya, membuat 0 ya. Berarti kita buat 0 biar bisa digambar di garis bilangannya. Kalau sama dengan 0, nah sin yang sama dengan 0, ini kita pakai cara yang ini aja ya. Tidak usah pakai K plus 360, pakai ini aja. Sin yang nilainya 0 itu kan ada 0, ada 180, 360, tambahnya 180 ini. Nah, ini bisa ditambahi lagi, tetapi mengingat batasannya hanya sampai ini, saya kira cukup ya. Itu kalau X-nya plus 60. Kalau X saja, berarti masing-masing dikurangi dengan 60. Ini kurangi 60, 180 dikurangi 60, ini juga ya. Nah, ketemunya berapa X-nya kalau begitu? Ketemunya ternyata menjadi min 60, berarti tidak memenuhi, karena batasannya ini. 120 memenuhi, kemudian 360 dikurangi 60 berarti 300, sehingga untuk pembuat nolnya bisa kita buat dalam garis bilangan. Batas-batasannya di soal juga kita tulis ya, ini adalah 0, dan sudut yang kecil adalah 120, berikutnya ke kanan adalah 300, berikutnya adalah 360. Nah, ingin kita ketahui adalah
mana yang positif dan mana yang negatif, maka bisa kita uji nilai X yang di luar ini. Misalnya, kita ambil aja X sama dengan 30. Nah, kita uji pada apa? Yaitu pada turunan kedua. Turunan keduanya tadi kan ini ya. Sin X plus 60, X-nya diganti 30. Kalau kita hitung jadi sin 90. Sin 90 kan berapa? 1. Artinya positif. Jadi kalau di sini, nah di sini berarti tandanya apa? Positif. Di sini apa? Negatif. Lewat tanda kan? Lewat tanda lagi menjadi positif. Tadi apa yang diminta di sini? Yaitu bertanda negatif. Jadi yang cekung ke atas adalah yang interval yang di sini adalah negatif. Kalau ditulis gimana? Jadi grafik cekung ke atas pada interval antara 120 dan 300 derajat. Ya. Nah, untuk sin ini ada cara lain mungkin yang lebih pendek ya. Cara lainnya kita lihat. Soalnya sama ini. Kemudian kita cari sampai turunan kedua. Tadi kan sama ini ya. Nah, kita kalikan ini. Nah, sin yang bertanda negatif itu kan di kuadran 3 sama dengan 4. Sedangkan kuadran 1, 2 dan kan positif. Makanya di kuadran 3 sama 4 yang membatasi adalah ini. Jadi sudut yang kita cari nanti adalah di kuadran 4 tingginya 360, kuadran 3-nya akan lebih dari 180. Jadi bisa pakai ini ya untuk sin ya. Berarti nanti karena ada sin semua, sinnya bisa ditiadakan, tinggal sudut-sudutnya. Nanti yang dicari kan X-nya ini saja, berarti masing-masing dikurangi dengan 60. Ini kurangi dengan 60, jadi 120. Kurangi 60 tinggal X saja, kurangi 60 menjadi 300. Jadi X-nya sudah ketemu intervalnya, yaitu ini. Jadi sama dengan yang tadi ya. Jadi untuk sin bisa pakai cara lain. Contoh kedua, sekarang bentuknya adalah Fx sama dengan cos 2x min 30 tekung ke bawah. Intervalnya sama 0, 360. Syaratnya dulu apa? Kalau tekung ke bawah berarti turunan keduanya adalah negatif. Nah, kita cari turunan kedua dari fungsi cos 2x min 30. Turunan cos adalah min ya. Min sin, kemudian ini turunkan menjadi 2, menjadi min 2. Turunkan lagi jadi turunan kedua. Turunannya sin adalah cos, karena ini min tetap min ya. Ini turunkan lagi menjadi 2, jadi 2 kali 2 adalah min 4. Nah, sama dengan tadi, nanti kan yang dicari X-nya, berarti dikalikan dengan min 1/4. Jadi, dikalikan dengan min, tandanya akan berubah kan? Nah, akan berubah. Nah, pada garis bilangan nanti yang diminta adalah yang positif. Berikutnya kita buat 0 ya. Sama dengan tadi, cos yang nilainya 0 itu kan cos 90. Ada lagi berapa? 270. Ada lagi berapa? Ya ditambah aja dengan 180 kan ini. Jadi 450 dan seterusnya. Nah, kemudian ini kalau 2x min 30, berarti kalau 2x saja masing-masing ditambah 30 kan. Nah, ini berarti kalau x saja berarti 120 dibagi 2 menjadi 60. Ini kan 300 ya. Dibagi 2 150. Ini kan 480 menjadi 240. Nah, ini yang kita tulis di dalam garis bilangan. Jadi, tadi yang kecil adalah 0, kemudian ada 60, ada 150, 180, terakhir adalah batasnya. Sama, kita uji titik di luar yang ada di sini, misalnya 30 ya, masuk ke mana? Turunan keduanya kan ini. Nah, ini, X-nya nanti kita ganti dengan 30. Maka, cos 2 kali 30 min 30, hitungannya adalah cos 30 kan ya. Cos 30 adalah setengah akar 3, artinya apa? Positif ya. Jadi yang di sini nanti adalah positif, berarti ini adalah negatif, ini positif, ini negatif lagi. Nah, yang diminta yang apa ini tadi? Bertanda positif. Jadi yang cekung ke bawah intervalnya adalah yang ini, antara 0 sampai 60, dan yang mana? Antara 150 sampai 240 ya. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.